Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jusnia dari Fisioterapi 2019. Nah, pada hari ini kita akan melakukan prinsip dari treating exercise pada shoulder joint dan juga traksi translasi pada shoulder joint. Jadi shoulder joint itu sebutannya adalah shoulder complex. Kenapa disebut dengan shoulder complex? Karena ada beberapa joint, sekitar 4-5 joint yang tergabung tergabung di dalamnya. Nah, joint yang pertama yaitu glenohumeral joint, kemudian yang kedua yaitu acromioclavicular joint, kemudian ada sternoclavicular joint, kemudian di belakang itu ada scapulothoracic joint, kemudian yang di sini ada costa vertebralis joint, costa 1 vertebralis. Nah, kemudian selanjutnya yaitu otot-otot yang ada di shoulder joint. Yang pertama itu ada upper trapezius, medial trapezius, dan juga lower trapezius. Nah, untuk di bagian sini ada anterior, ini adalah deltoid, anterior deltoid, medial deltoid, dan juga posterior deltoid. Nah, kemudian ada musculus supraspinatus yang melekat pada scapula. Kemudian ada infraspinatus yang juga melekat pada scapula. Nah, infra dan supra ini dibatasi oleh spina scapula. Kemudian selanjutnya yaitu tendon. Untuk yang di atas ini ada tendon dari infraspinatus, musculus infraspinatus. Kemudian ke bawahnya sedikit itu ada tendon dari infraspinatus, kemudian di bawahnya lagi itu ada tendon dari teres minor. Nah, di bagian depan sini itu ada tendon dari subscapularis. Kemudian di bagian sini itu ada pectoralis, musculus pectoralis major. Nah, di shoulder joint ini ada 3 hal yang perlu kita periksa. Yang biasanya bermasalah itu ada di ekstraartikular, paraartikular, ataupun intraartikular. Nah, untuk mengetahui apakah ekstra, infra, atau paraartikularnya yang bermasalah, kita bisa melakukan pemeriksaan. Salah satunya adalah pemeriksaan secara aktif seperti ini. Coba fleksi. Nah, fleksi full seperti ini adalah shoulder complex, tapi ketika fleksi cuma sampai 90 derajat, berarti itu adalah pure glenohumeral joint. Tapi ketika full itu adalah shoulder complex. Kemudian ekstensi, abduksi, aduksi, bawa ke dalam. Ya, sudah. Setelah pemeriksaan dan diduga ada gangguan pada para, infra, ataupun ekstra, maka dilakukanlah beberapa tindakan. Jadi untuk ROM problem pada shoulder joint kan itu ada 3, ekstraartikular, para, dan intraartikular. Nah, untuk prosedur traksi dan translasi itu bisa digunakan untuk masalah pada para artikular dan juga intraartikular, khususnya untuk para artikular atau kaudal. Nah, pada para artikular itu ada 3, yaitu kaudal, anterior, dan posterior. Nah, untuk kaudal ini sendiri itu ketika ada gerakan yang tidak bisa abduksi dan juga fleksi. Nah, untuk traksi translasi pada kapsul kaudal itu pertama traksi translasi slide. Jadi traksi translasi slide. Kedua yaitu untuk kapsul anterior, ini ketika tidak bisa fleksi, ekstensi ke belakang, kemudian ataupun kayak memasang berah, itu jika ada masalah. Nah, kita bisa lakukan prosedur traksi translasi slide. Traksi translasi slide. Ketiga yaitu untuk kapsul posterior. Ini ketika contohnya adalah menyisir ataupun mandi pakai gayung, meraih dari belakang sebelah sini, tidak bisa karena ada masalah di kapsul posterior. Nah, untuk traksinya jadi traksi translasi slide. Sekali lagi
traksi, translasi, slide. Selanjutnya yaitu untuk ekstra artikular, misalkan ada kita ingin mengulur musculus pectoralis major, jadi seperti ini, angkat ke atas, nanti saya tahan ke bawah, angkat ke atas, kemudian bawa ke bawah, ke atas, lemaskan ke bawah. Nah, akan terulur pectoralis majornya. Jadi mungkin itu saja untuk hari ini principal treating exercise dan juga prosedur traksi translasi pada shoulder joint. Lebih dan kurangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.